Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. pemirsa. Sehat ya pada hari ini ya, nggak kerasa udah bulan Juli. Saya baru inget terakhir siaran tuh bulan kemarin loh. Iya, udah beberapa hari yang lalu soalnya. Karena ini udah nggak kerasa udah bulan Juli, saya punya pantun buat bulan Juli. Luar biasa emang tukang kuli, namanya Maldini kayak back Itali. Nggak kerasa udah bulan Juli. Semoga bulan ini penuh dengan rezeki. Amin, amin. Saya juga punya pantun. Oh ya, silakan. Jalan-jalan naik kereta. Cakep. Udah hari Rabu, semangat kerjanya. Semangat kerjanya, harus semangat. Harus semangat. Supaya datang rezeki, karena rezeki ini bentuknya banyak. Bisa dapat uang, bisa dapat sehat, bisa dapat kursi jabatan. Nah, itu dia bisa dapat dicalonkan menjadi gubernur. Nah, ini kita udah akan bahas disentil-sentil sama Alfat, udah dibahas-bahas tuh soal jabatan-jabatan. Jadi kita akan bahas dari dunia politik ya. Ini mengenai adakah keterlibatan dari Presiden Joko Widodo mengenai anaknya ya, ataupun dari pilkada di Jakarta. Kemudian juga sekarang disebut-sebut di Jawa Tengah ya. Betul sekali, karena nama Kaisang Pangarep elektabilitasnya sudah mulai muncul dalam sebuah survei dan tinggi sekali. Nah, ini membuka kemudian peluang Kaisang ini diusung oleh beberapa partai termasuk oleh Gerindra. Nah, kita akan bahas nanti dengan sejumlah narasumber di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan buka dulu Aki Pagi pada hari ini dengan informasi mengenai ada dua orang wanita muda pemirsa yang menipu seorang pedagang emas di kawasan pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Aksi penipuan yang terekam kamera pengawas ini terjadi pada akhir pekan lalu. Nah, saat melancarkan aksinya, kedua pelaku menawarkan sebuah kalung emas nih ceritanya. Kalung emasnya 20 gram lebih beratnya, dengan harga 15 juta rupiahan lah, ke sejumlah toko emas. Nah, ada seorang pedagang emas bernama Vika tidak menyadari kalau kalung yang dibeli ini ternyata bukan emas murni, namun hanya tembaga yang dilapisi emas. Korban pun baru menyadari ketika kalung itu akan dilebur. Sementara Halidah, korban pedagang lainnya yang menyadari emas yang ditawarkannya adalah emas palsu, menyebut bahwa pelaku menawarkan kalung itu dengan kwitansi sebuah toko emas di Pulau Jawa. Kasus ini telah dilaporkan kepada aparat kepolisian. Korban pun berharap ada itikat baik dari para pelaku untuk mengembalikan uang yang sudah ia ambil, 15 juta rupiah. Besar loh hari gini. Iya, ini hati-hati ya, banyak banget aksi tipu-tipu seperti ini ya. Kami hadirkan informasi pilihan lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang ibu rumah tangga bernama Siriati tewas ditelan ular piton sepanjang 6 meter di desa Siteba, Luwu, Sulawesi Selatan. Korban diserang ular saat akan mengambil obat ke puskesmas untuk anaknya yang sedang sakit. Nasib tragis menimpa Siriati yang tewas ditelan ular piton sepanjang 6 meter pada Selasa pagi. Korban pertama kali ditemukan suaminya yang curiga dengan ular bertubuh besar. Peristiwa ini bermula saat korban berjalan kaki menuju rumah saudaranya yang akan mengantarkan korban ke puskesmas untuk mengambil obat anaknya yang sedang sakit. Di tengah perjalanan, korban diserang ular piton lalu ditelan hingga meninggal dunia. Suami korban yang mulai curiga istrinya belum kembali memutuskan untuk mencarinya. Saat dalam pencarian, suami korban menemukan sandal, tas, dan celana panjang korban di tepi jalan. Tak jauh dari lokasi, suami korban menemukan seekor ular piton dengan perut membesar. Tak lama berselang, warga kemudian berdatangan dan membunuh ular tersebut dan mengeluarkan korban dari perut ular. Korban Siriati meninggalkan 5 orang anak dan 1 diantaranya dalam kondisi sakit. Setelah peristiwa ini terjadi, pemerintah desa Siteba meminta warganya agar lebih berhati-hati dan tidak bepergian seorang diri. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Miris sekali informasi tadi, tapi ini tidak kalah miris juga ada sepasang suami istri pemirsa di Kediri, Jawa Timur yang menjadi korban penganiayaan oleh segerombolan pemuda. Ini videonya viral di media sosial, mungkin Anda sempat lihat di beberapa platform medsos. Ini ada sepasang suami istri lagi berboncengan sepeda motor, tiba-tiba dikeroyok nih oleh segerombolan pemuda. Insiden ini terjadi ketika para korban berada dalam kemacetan di depan kompleks Gor Joyobojo di kota Kediri. Tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba sekelompok pemuda menyerang pasangan suami istri ini. Dalam video beberapa kali juga terdengar ada suara warga jika perempuan yang diserang ini sedang hamil.
agar tidak diserang berlebihan begitu. Nah, pihak kepolisian mengaku sudah menerima laporan dari kedua korban penganiayaan massal tersebut. Peristiwa ini terjadi pada akhir pekan lalu, pemirsa, saat kedua korban hendak menonton konser musik. Dan saat ini aparat kepolisian juga masih terus menyelidiki lagi apa yang menjadi penyebab pengeroyokan. Nah, para korban adalah pasangan muda berinisial AK yang masih berusia 21 tahun dan PT yang berumur 22 tahun. Mereka merupakan warga Kelurahan Campurrejo, Mojoroto, Kota Kediri. Pemirsa, pelaku mutilasi asal Garut, Jawa Barat yang diduga mengidap ODGJ terpaksa harus dirujuk ke dokter jiwa Rumah Sakit Polri Sartika Asi, Bandung. Upaya itu dilakukan setelah penyidik Jatanras Polres Garut kesulitan memeriksa yang bersangkutan karena tidak kooperatif saat dimintai keterangan. Erus, pria pelaku mutilasi yang terjadi di Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat terpaksa dibawa ke dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Sartika Asi, Bandung. Upaya itu dilakukan karena penyidik dari Jatanras Polres Garut mengalami kendala saat proses pemeriksaan terhadap pelaku. Erus tak kunjung kooperatif saat ditanya mengenai motif, termasuk latar belakang oleh polisi. Sehingga pelaku yang diduga mengidap ODGJ ini perlu dilakukan observasi lanjutan oleh dokter ahli agar polisi bisa menentukan status hukum pelaku. Pemirsa, sebelumnya insiden mutilasi terjadi pada Minggu siang kemarin di Jalan Raya Cibalong. Ada 12 potongan tubuh manusia yang terpisah di beberapa TKP di Desa Sancang, Kecamatan Cibalong. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini pihak keluarga terus melakukan upaya mencari keadilan atas tewasnya Afif Maulana. Ya. Ini remaja berusia 13 tahun yang kemudian ia adalah warga asal Padang, Sumatera Barat. Ia tewas karena diduga dianiaya oleh oknum petugas kepolisian. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga Afif Maulana ini mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan kali keduanya ini untuk memastikan proses aduan yang sudah mereka layangkan ditindaklanjuti beberapa hari lalu. Nah, selain mendesak Komnas HAM untuk membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi, pihak keluarga juga meminta Komnas HAM mengawal terus proses ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi ulang. Namun demikian, pihak keluarga meminta agar proses otopsi dilakukan di rumah sakit swasta. Pemirsa, kasus tewasnya remaja SMP Afif Maulana pada 9 Juni 2024 di Padang, Sumatera Barat menuai sorotan lantaran pihak keluarga tidak terima bukti yang dibeberkan oleh kepolisian. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyebut tidak ada bukti kuat bahwa Afif diduga dianiaya dan berharap kasus ini segera ditutup. Kapolda menegaskan jika pihaknya sudah bersikap transparan dengan melakukan rilis 17 anggota yang dianggap menyalahi prosedur dan jika terbukti akan diproses hukum yang berlaku. Kapolda pun berharap pihak yang merasa punya bukti baru harus menunjukkan fakta dan bukan asumsi semata. Kalau ditutup, harapan kita seperti itu. Tetapi dengan kami rilis 17 anggota kami itu sudah dugaannya terbukti salah dan kami akan menindaklanjuti dengan proses hukum yang seadil-adilnya terhadap 17 anggota kami itu. Harapannya dengan dirilis seperti itu sudah meredup minimal seperti itu. Bukan seperti saat pertama kita belajar dan simpang-siurnya kita itu. Yang kedua, dengan beberapa kali kami muncul di TV, di Kompas TV, di media cetak maupun elektronik itu langsung berbicara langsung. Itu adalah fakta yang sebenarnya yang saya sampaikan. Sehingga kalau misalnya ditemukan novum atau bukti-bukti baru sebagai kekuatan siapa yang ingin mengajukan informasi itu, sekaligus saya sampaikan kepada pertanyaan pertama tadi itu, yang ibunya menyatakan bahwa Afif ada di Polsek,
pertama kan kita bicara fakta lagi, itu kan pendapat. Mungkin anak saya dibawa, jangan-jangan anak saya ikut dibawa ke polsek, tapi pernyataan dari kawan sendiri yang memboncengkan, bahkan dia saat hitungan 5 detik menengok saja si aku sudah tidak ada di belakangnya, bahkan dia sudah melaporkan ke polisi pada saat itu juga di atas jembatan Pelani. Pak, itu teman saya ada yang melompat, itu kan sudah kami BAU juga antara aku dengan polisinya yang tersangka, kami ungkap juga ya. Ya, kita akan pantau pemirsa bagaimana kondisi arus lalu lintas. Sekarang sudah jam-jamnya berangkat sibuk kantor, ya, sudah jam sibuk. Ya. Kita akan sapa rekan Bribda Mercy dari NTMC Polri yang berada di kawasan Cawang. Bribda Mercy, silakan laporannya. Saat ini untuk kendaraan diri dari arah Jati dari arah Diri Satika terus menuju arah Kampung panjang Kang Sulawesi dengan cepat. Ya, walaupun sudah mulai agak-agak sedikit padat ya. Betul, ini memang arus pertemuan dari kota-kota penyangga ya, yang menuju ke arah Jakarta. Terima kasih ya Bribda Mercy atas informasinya yang mengabarkan dari kawasan Cawang, Jakarta. Kita usai jeda akan mengabarkan di mana polisi ini sudah menetapkan suami yang membakar istri di Kota Tangerang sebagai tersangka. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, polisi menetapkan Sulistiawan, suami yang membakar istri di Kota Tangerang, Banten sebagai tersangka. Satuan Reskrim Polsek Cipondo memeriksa suami yang membakar istri dengan bensin di Kampung Sipon, Cipondo, Kota Tangerang. Pelaku yang juga mengalami luka bakar di tangan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan dari saksi dan juga barang bukti. Suci Sulistiawati, wanita berumur 22 tahun, dibakar oleh suaminya dengan bensin saat tiba di depan rumah Minggu malam 30 Juni lalu. Tersangka ini cemburu buta dan rumah dalam keadaan terkunci saat sang suami ingin masuk. Ya, akibat perbuatannya, pelaku ini dijerat dengan Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 2 dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian kasus ini bermula, latar belakang terjadinya pembakaran ini, kita sudah terhubung bersama dengan Sidik, selaku warga sekitar juga kerabat dari pelaku. Selamat pagi, Pak Sidik. Pagi, Pak. Baik, Pak Sidik merupakan kerabat ya dari pelaku ya tadi disebutkan ya melalui off air. Bisa Anda jelaskan Pak, selama mereka menjalani rumah tangga, apakah kerap terjadi ada pertikaian atau pertengkaran begitu selama ini? Oh, ini Pak, dia kan di sini belum cukup lama ya, kurang lebih 1 bulan. Selama ini yang saya lihat sih cukup ya, kadang dia harmonis, kadang dia dekat gitu Pak. Iya, itu awal pertengkaran karena cemburu begitu, benar Pak Sidik? Kalau menurut saya sih itu ya dibilang cemburu juga ya, tapi karena awal pertengkaran ada dia si korban itu pergi fotokopi ya kan, tapi dalam keadaan pintu kata-kata dibawa kuncinya sama dia, pintunya terkunci gitu. Sedangkan si pelaku itu sedang menggendong anaknya, tapi dia tahu kalau istrinya itu pergi buat fotokopi itu. Nah, saking si korban saking lamanya Pak, dia itu pergi ke fotokopi emang hampir 1 jam lebih.
setahu saya itu. Mungkin karena saking keselnya si pelaku, nah anaknya kan sudah tidur, dia mau naikin ke kontrakan buat tidurin si anaknya, tapi pintunya terkunci. Nah terus dia minta si pemilik kontrakan buat kedobrak itu pintu, ya kan? Tapi dia bisa setelah demikian si korbannya itu datang, ya kan? Datang ke di depan kejadian situ. Nah, dia tuh belum sempat naik ke tangga. Nah, si suaminya itu turun kan? Nah, langsung diseret ke depan rumah saya ini sini, ya kan? Nah, saya nggak tahu itu tiba-tiba ada bensin di depan rumah saya itu, diguyur lah dia tuh, diguyur. Saya dan warga juga pada pisahin, cuma itu si pelaku saking kalapnya, saya juga udah benar-benar mau pisahin. Nah terus si korban tuh jatuh, terus diambil lagi. Posisi korban udah di bensin, langsung dia sulet. Nah dia pakai korek, gitu Bu. Terjadilah tuh si korban terbakar semua. Nah dari situ warga semua pada melihat. Nah terus dia tuh jatuh, terus dibantulah semua tuh dengan air, semuanya tuh disiram semua. Itu. Baik, Pak Sidik, tadi Anda katakan tiba-tiba ada bensin. Apakah ini bensinnya sudah disiapkan atau memang ia spontan melihat ada bensin yang tergeletak di situ lalu kemudian membakar istrinya? Nah, kalau menurut saya kayaknya udah dia siapin, Pak. Soalnya kita nggak pada tahu tuh kalau dia bawa bensin tiba-tiba ada di situ, Pak. Kagak mungkin kan kalau siapa tuh beli bensin ada di situ. Iya, iya. Baik. Ya, Pak Sidik, kondisi korban saat ini seperti apa? Kalau semalam sih saya sudah melihat, katanya sih operasi pertama sudah dijalani. Nah, sekarang lagi dituju ke RSUD Kabupaten. Baik. Baik, terima kasih Pak Sidik atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan yang tengah panas juga ya dibahas ya, masih mengenai seputar pilkada, tidak hanya di Jakarta tapi juga dibahas mengenai Jawa Tengah. Ini benarkah ada keterlibatan dari Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah pilkada yang digelar di sejumlah daerah? Itu kita bahas, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Riuh pilkada serentak mulai menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, beberapa petinggi partai politik dan akademisi menilai pilkada Jakarta yang tetap menjadi pusat perhatian tak lepas dari cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum PSI yang juga anak Presiden, Kaisang Pangarep dikabarkan didorong ke partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang terbentuk ketika Pilpres lalu sebagai calon gubernur Jakarta. Meski hal tersebut dibantah, petinggi partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju, PKS yang telah mengunci Anies Baswedan tetap bersuara keras. Tak hanya itu, PDIP yang tergabung dalam kekuasaan pun menilai praktik cawe-cawe yang dilakukan Presiden sudah lama terjadi. Meski bukan ibu kota negara lagi, Jakarta sebagai pusat industri, perdagangan, dan keuangan ternyata masih menjadi primadona investor. Apalagi APBD tahun 2024 sebesar 81,71 triliun rupiah menjadi yang terbesar di Indonesia. Apakah langkah tersebut bisa sukses dan mendapat dukungan banyak partai? Tim TV One mengabarkan. Ya, sejauh mana sebenarnya sentuhan Presiden Joko Widodo dalam gelaran Pilkada 2024 ini kita akan bahas pada pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio dan melalui sambungan daring ada sejumlah narasumber. Di studio dulu kita kenalkan ada Bang Henry Satrio selaku analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Henry. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Di sebelahnya yang sudah tidak asing lagi, sudah sering muncul di TV One. Tentunya ada Bang Habibur Rahman selaku Wakil Ketua Partai Gerindra. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Habib. Waalaikumsalam. Sementara itu kita masih menunggu ada Grace Natali, staf khusus Joko Widodo, dan juga ada Aryo Seno Bagaskoro selaku politikus PDIP nanti akan bergabung melalui sambungan daring online. Nah, kita tanya dulu yang ada di studio deh soal sentuhan Presiden Joko Widodo yang kabarnya sudah mulai menggigit di pilkada, baik itu Jakarta dan juga daerah-daerah lainnya. Nah, belakangan ada nama Kaisang yang melejit elektabilitasnya di Jawa Tengah. Nah, ini apakah ini kemudian, saya mau ke Bang Henry dulu deh, Bang Henry, supaya makin rame nih. Apakah kemudian ini merupakan memang bentuk dari pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa meraup semua pilkada yang ada di daerah Indonesia ini, atau ini hanya sebuah kebetulan saja bahwa Kaisang ada di umur yang pas untuk bisa maju di pilkada? Satu-satu nih. Kalau dari hasil surveinya yang kemarin kawan LSI itu kan ada dua ya, terbuka dan tertutup. Terbuka tuh Kaisang nggak masuk tuh, jadi artinya begitu ditanya top of mind nggak masuk tuh. Jawa Tengah nggak salah ya, Jawa Tengah ya. Begitu disodorkan nama, baru kemudian terpilih dan disimulasi 6 nama, seingat saya. Ini saya waktu itu di TV One juga saya tahu dia masuk di simulasi 6 nama, masuklah dia di atas 20%. Jadi artinya kalau top of mind tuh belum ada namanya dia di warga Jawa Tengah gitu. Kenapa tiba-tiba masuk ya mungkin karena pihak LSI memasukkan nama dia gitu sehingga namanya ada. Kemudian kenapa begitu besar ya pasti ada Jokowinya di belakangnya kan, karena Pak Jokowi punya anak yang namanya Kaisang. Yang menarik kan sebetulnya ini Mas Kaisang kayak muter nih, namanya disebut di Depok, di Jakarta, di Surabaya, kemudian Jawa Tengah. Beberapa wilayah gitu ya. Iya kayak nyari yang bisa pas yang mana nih kan. Kalau di Jakarta ada Anies Baswedan, kalau Anies dapat tiket susah nih ngalahin Aniesnya, makanya dari awal didorongnya udah bersama-sama Anies deh. Cuma kelihatannya Anies kan belum mau tuh. Kemudian di Surabaya apakah bisa melawan Eri dan Armuji incumbent, itu juga nampaknya berat. Dicoba di Jawa Tengah. Nah ini yang menarik nih sebetulnya, kita bisa lihat Pak Jokowi cawe-cawe itu dari Jawa Tengah nih. Di Jawa Tengah itu ada calon kuat kan, Pak Lutfi Kapolda Jateng yang katanya sudah mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Kemudian ada sahabatnya Bang Habib, Pak Sudaryono, yang juga kuat juga di sana. Sudah dipersiapkan juga oleh Gerindra untuk maju di Jawa Tengah. Kemudian satu lagi adalah timnya Mas Seno Bagaskara. Itu kan ada macam-macam, ada Mas Hendy, kemudian ada Komandante Bambang Pacul. Nah jadi kita bisa lihat di sana, nama Kaisang kan agak tertinggal sebelumnya. Orang tuh membicarakan Lutfi, Sudaryono, Hendy gitu ya, Hendardi ya, mantan wali kota Semarang. Kemudian ada nama Kaisang. Menariknya adalah tadinya saya berpikir bahwa sangat mungkin Ahmad Lutfi dan Sudaryono itu dijadikan satu. Entah Sudaryono yang gubernur atau Ahmad Lutfi yang gubernur. Tapi dengan adanya nama Kaisang, berubah tuh. Ini bisa berubah, bisa jadi Pak Sudaryononya akhirnya ngalah tuh. Bang Hensat, kalau melihat nama Kaisang tadi kan Bang Hensat bilang belum muncul tadinya, kemudian muncul. Apakah ini bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dari keterlibatan Presiden di Pilpres, kemudian pada saat ini terbukti begitu dengan memasukkan nama Kaisang? Itu nggak usah. Dari mana itu? Tunggu bentar. Itu nggak usah dibuktikan. Itu nggak usah dibuktikan. Kenapa? Karena itu persepsi publik yang pasti kan publik kan bisa ngira-ngira Bang. Maksudnya Kaisang kan sudah jelas anaknya Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Jokowi, ada persepsi publik pasti yang menyatakan itu. Yang nggak apa-apa juga. Jadi nggak usah dibuktikan. Sah-sah saja sebenarnya. Nah, publik yang mana tinggal kan? Ya ini saya tadi. Tadi saya ngomong tuh. Nah itu apakah boleh pas Kaisang maju? Ya boleh. Secara hak politik itu hak dia. Gitu ya. Apakah kemudian Pak Jokowi cawe-cawe, kalau kemudian ada publik mempersepsikan itu, nggak apa-apa juga. Nggak usah dibuktikan juga. Karena kenapa ujung-ujungnya adalah kita sudah memilih demokrasi, dan itu hak politik gitu. Jadi nggak usah kita menghabiskan waktu membicarakan atau membahas persepsi apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak.
Kalau ditanya Pak Jokowinya pasti enggak, ditanya Kaisangnya juga enggak, ditanya Mas Habib aja enggak kan. Jadi mau saya ya udah gitu, biarkan saja. Ada dua persepsi ini. Tapi kemudian apakah Mas Kaisang ini akan maju terus? Nah ini kita lihat gitu. Karena ini menarik Jawa Tengah seperti tadi saya katakan. Dua penguasa rezim nih, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama punya jagoan. Kita dengarkan dari Bang Habib. Bang Habib. Satu ya, apa soal nama Mas Kaisang itu muncul di beberapa tempat. Memang kan ini kita bicara soal pilkada. Banyak tokoh di berbagai provinsi ya, yang dikenal juga oleh masyarakat di berbagai provinsi. Tapi yang namanya elektabilitas itu baru muncul ketika publik tahu atau mendapatkan informasi bahwa tokoh tersebut akan maju atau berkenan maju di wilayah tertentu. Seperti misalnya di Jakarta. Ada sebetulnya tokoh yang bagus, misalnya Ibu Khofifah. Ya. Tokoh nasional ya. Namanya nggak muncul karena orang tahunya Ibu Khofifah itu majunya Jawa Timur. Begitu juga Pak Lutfi. Tokoh apa namanya yang bagus juga, etnik Jawa, kemudian pengalaman di kepolisian, ya, dikenal luas sebagai polisi yang berprestasi, nggak muncul di daerah lain selain Jawa Timur. Bahkan kalau nggak salah daerah asalnya itu kan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kelahiran beliau itu Jawa Timur kalau nggak salah, nggak muncul di Jawa Timur. Ya kan, jadi publik sekarang kan seperti itu. Nah, kenapa misalnya nama Mas Kaisang belum muncul di Jawa Tengah, ya kan? Karena selama ini ya yang informasi didapat oleh publik, beliau nggak maju di Jawa Tengah. Jadi intinya kan makanya bukan muncul tiba-tiba, juga bukan karena by design atau campur tangan atau cawe-cawe. Mas Kaisang ini kan putra Pak Jokowi. Pak Jokowi mendapat dukungan amat besar ya dari masyarakat, termasuk dari masyarakat beretnik Jawa. Ya, karena itu wajar ketika di sounding dikit saja, misalnya di Lampung, nama Mas Kaisang di sounding dikit saja, langsung tinggi, elektabilitasnya langsung keluar. Di Depok ada masyarakat Jawanya, di Jakarta, di dapil saya ya, kebetulan kampung halaman beliau di Jakarta Timur, ya kan? Nama Mas Kaisang muncul di konstituen kami, terutama di basis daerah yang beretnik Jawa, karena saya paham sekali di demografi masyarakat Jakarta ini, aspirasi politik masyarakat etnis tertentu mengacu kepada aspirasi masyarakat di kampung halamannya. Nah, itulah kenapa saya bilang nggak ada yang aneh dengan nama Mas Kaisang yang nggak muncul ketika pertanyaan terbuka. Nggak muncul karena rakyat, tapi ketika disodorkan nama Kaisang baru muncul. Nah itu. Nah, kemudian soal cawe-cawe. Ada dua hal saya di berbagai forum bicara hal ini. Apakah dalam konteks positif, netral, apakah konteks negatif? Oke, kita bicara yang netral. Namanya politisi, keluarga politisi boleh dan kata Bung Hensat ya, boleh dan wajar berpolitik. Tapi dalam konteks negatif itu jauh sekali, Pak. Dalam konteks negatif yang di Pilpres saja digadang-gadang oleh teman-teman Pak Hasto kalau nggak salah kan mereplikasi Pilpres itu nggak terbukti kok. Putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam konteks uji materi maupun dalam konteks PHPU Pilpres nggak terbukti. Dan rakyat yang merupakan hakim sejati dalam konteks politik sudah menjatuhkan pilihan. Tidak percaya pada insinuasi, pada fitnah terselubung soal adanya cawe-cawe dalam konteks negatif ini. Sehingga jelas kan kalau merujuk kepada hasil Pilpres, rakyat tidak percaya dengan itu semua. Yang dilihat rakyat adalah anak muda pengen maju, mereka apresiasi terhadap anak muda. Kurang lebih begitu. Memang tadi dikatakan tidak percaya dengan insinuasi tadi ya. Tapi kemudian juga ada suara-suara yang mengatakan bahwa kenapa Pak Presiden tidak berkaca dengan hasil Pilpres, bahwa ada protes besar juga di masyarakat, bahwa ada pengaruh begitu. Justru ini kita berkaca pada hasil Pilpres, Bos. Pilpres itu dua hal. Secara hukum, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Secara politik, hasil pemilu.
Rakyat nggak percaya kok pada fitnah-fitnah tersebut. Nggak ada yang salah dengan Pilpres. Jadi kalau berkaca pada hasil Pilpres, nggak ada masalah sama sekali di Pilpres. Nanti kita akan dalami. Nanti sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan daring ada Grace Natali dan juga Seno Baguskoro. Usai jeda ya, kita akan berbincang dengan mereka. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi kan Mas Pacul mungkin lebih ini di Jateng, tapi kok Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa buat Mas Kaisang. Itu mungkin dipertimbangkan nggak sih? Iya dong, menjadi salah satu pertimbangan juga. Nah, artinya masih ada. Iya, pernyataan yang cukup mengejutkan sih kalau buat saya. PDIP ternyata mempertimbangkan nama Kaisang Pangarep untuk bisa masuk di Jawa Tengah dalam Pilkada Jawa Tengah. Sementara sebelumnya ada Hasto Kristianto yang menyebutkan bahwa ini ada cewek-cewek Pak Jokowi yang kemudian keras sekali membantah menentang hal tersebut. Nah, kita sudah tersambung bersama Mas Seno Baguskoro dari PDIP dan juga ada Grace Natali, staf khusus Joko Widodo. Nanti kita ke Mbak Grace. Sebelum ke Grace, kita ke Mas Seno dulu. Mas Seno, ini apa sih sebenarnya diinginkan PDIP nih dalam pilkada nih? Satu sisi menyebut bahwa ada cawe-cawe Pak Jokowi yang kemudian ditentang habis oleh PDIP, lalu kemudian Mbak Puan Maharani menyebut mempertimbangkan kok nama Mas Kaisang untuk bisa masuk di pilkada. Ya, terima kasih Mas Alfa. Jadi harus kita pahami sama-sama bahwa pertama-tama kita menyadari betul bahwa di dalam pilkada ini adalah satu perhelatan penting. Maka kami menyiapkan segala sesuatunya dengan super serius. Analisis pencermatan terhadap dinamika terkini, simulasi nama, segala macam kita gunakan untuk melihat siapa sebenarnya nama-nama tokoh yang masuk sebagai aspirasi dari masyarakat di berbagai daerah. Bagaimana cara pendekatannya? Salah satunya adalah tentu saja selain melalui aspirasi dari pengurus atau masukan dari bawah, tentu kami juga menggunakan pendekatan saintifik, misalnya dengan menggunakan survei. Bahwa ada banyak nama yang terjaring dalam survei adalah sebuah fakta yang harus kami terima, kami lihat, dan kami cermati. Apapun itu, sebagai partai politik, kami tentu punya keinginan secara kebatinan untuk mendorong kader-kader kami yang terbaik untuk berlaga di berbagai pilkada. Tetapi bahwa ada nama-nama lain yang muncul harus kami cermati dengan sedemikian rupa. Terlepas dari apakah nama-nama ini adalah nama-nama yang mengundang kontroversi, yang mengundang berbagai pertanyaan di masyarakat atau tidak, tetapi semua nama itu tentu harus kami cermati dengan seksama. Sehingga tentu menarik kalau melihat nama-nama itu muncul, bagaimana prosesnya, apakah punya rekam jejak atau tidak di daerah tersebut, apakah punya faktor ketokohan dan kredibilitas yang cukup. Semua itu tentu kami pertimbangkan. Jadi kalau kita berkaca dari statement para pimpinan partai, sebenarnya maksudnya adalah tidak ada nama-nama yang terlepas dari pantauan, semuanya menarik. Bahwa demokrasi memunculkan banyak nama itu kemudian adalah satu hal yang baik, tetapi persoalan apakah kami akan mendukung siapa, saya rasa masih butuh tahapan yang begitu panjang di tengah masyarakat. Bagaimana nanti sebenarnya yang dibutuhkan. Sebagai partai politik, kami bertanggung jawab untuk harus mempertanggungjawabkan apa yang kami usulkan di dalam pilkada nanti. Saya rasa konsepnya seperti itu, Mas Alfa. Mas Seno, apakah dengan adanya pertimbangan terhadap nama Kaisang ini menggugurkan kata-kata yang sempat dilontarkan oleh PDI Perjuangan, cawe-cawe presiden? Loh, hari ini kita melihat kalau kemudian apa yang terjadi di Pilpres yang kami kritisi kemarin, tidak ada satupun sikap kami terkait dengan kritisisme kami di Pilpres itu yang gugur atau selesai begitu saja. Di Rakernas sudah disampaikan, dan sebelum Rakernas pun sudah kami sampaikan bahwa sikap kami tetap kritis dan kami prihatin terhadap apa yang terjadi di dalam cerminan Pilpres kemarin. Dan kami akan berupaya begitu keras untuk menjaga agar pilkada besok kita bisa mengalami pilkada yang berkualitas. Tetapi tentu saja kalau bicara tentang cawe-cawe, sekarang yang memberikan penilaian bukan hanya kami. Ada banyak masyarakat kalau di media sosial yang mencermati apakah bagaimana proses satu orang menjadi seorang pemimpin. Apakah itu melalui mekanisme hukum yang sudah disepakati bersama sebagai aturan main atau tidak? Apakah itu menjadi satu bagian yang sehat bagi contoh berproses atau tidak? Itu menjadi satu catatan di masyarakat, bukan lagi di kami. Nah, tugas kami hari ini adalah untuk memastikan dan menyampaikan agar kami dapat tetap
membuktikan bahwa asas yang kami percaya, yaitu asas kaderisasi, asas mau turun ke bawah, asas bergotong royong, itu bisa terjaga di pilkada. Nah, persoalan cawe-cawe saya rasa saya sepakat dengan Bang Hensat. Nanti dengan berjalannya waktu semuanya akan terbukti dengan lebih gamblang. Saat ini tentu kami lebih baik menginvestasikan energi untuk mempersiapkan kader-kader internal kami daripada sibuk mengomentari atau membaca kader-kader di luar internal kami. Oke, saya ingin ke Mbak Grace. Mbak Grace, sejauh mana sih sebenarnya perhatian atau fokus Pak Presiden Joko Widodo terhadap pilkada ini sampai kemudian santer beredar ada isu cawe-cawe lagi di pilkada? Ya, selamat pagi semuanya, Mas Seno, Mbak Sera, Mas Alfat, Mas Hensat, dan juga Bang Habib. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk Pak Presiden, di saat ini kita sudah menghitung bulan ya menjelang masa transisi. Fokus dari Pak Presiden seperti yang beliau juga sampaikan berulang kali adalah menjaga stabilitas politik dari turbulensi-turbulensi yang kemudian bisa mengganggu stabilitas proses transisi dan juga ekonomi negara. Jadi hari-hari ini Presiden itu fokus melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, memastikan proyek-proyek strategis nasional berjalan tepat waktu agar ketika beliau serah terima kepada Presiden terpilih selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik. Kita ketahui hari ini kan kita tidak hidup dalam ruang hampa ya. Indonesia, apa yang terjadi di dalam negeri, apa yang terjadi di luar negeri itu bisa punya kaitan atau dampak langsung kepada ekonomi misalnya, bisa berdampak positif atau negatif kepada persepsi market, bisa menyebabkan arus uang masuk dan keluar dengan cepat yang bisa misalnya mengganggu stabilitas rupiah gitu. Jadi perhatian Presiden itu tidak mikro ngurusin siapa calon-calon yang kita lihat beredar ya. Saya lihat di sejumlah media massa ada orang-orang yang dijuluki misalnya calon istana begitu kan. Presiden itu punya urusan yang jauh lebih besar. Beliau ingin memastikan bahwa tugas-tugasnya sebagai kepala negara itu beres di saat atau sebelum masa transisi. Kalau kita lihat Presiden ini keliling terus, kerjanya belusukan nasional, nggak berhenti-berhenti, selalu kita lihat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, itulah fokus beliau. Jadi kalau dikatakan cawe-cawe, apalagi seolah-olah mengatur bagaimana pilkada, siapa yang bertanding, dan bahkan ada isu yang di luaran mengatakan menjegal calon A, calon B, itu saya pikir sebuah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat berlebihan. Karena kita ketahui bahwa ini kan pemilihan di mana satu orang punya satu suara, bahwa seorang calon mau apakah dia bagian dari keluarga yang memiliki kekuasaan politik, misalnya apakah bapaknya gubernur, misalnya belum tentu anaknya nyalon bisa terpilih begitu kan, karena ada faktor popularitas, ada kedisukaan, orang populer belum tentu disukai begitu kan, belum tentu juga berujung pada elektabilitas atau pasti terpilih. Jadi ada banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh satu orang. Jadi rasanya tuduhan yang sangat berlebihan kalau dikatakan Pak Presiden cawe-cawe. Kepentingan beliau adalah menjaga stabilitas agar kondisinya baik, terutama untuk ekonomi. Mbak Grace, ada sejumlah partai politik, salah satunya PKS, Sekjen PKS yang menyebutkan bahwa Presiden ini menyodorkan nama Kaesang. Tanggapannya Mbak Grace? Ya, itu adalah informasi yang tidak jelas sampai hari ini apa buktinya, dan kalau tidak ada bukti yang jelas bahkan sudah dibantah ya, kalau saya tidak salah teman-teman dari Gerindra sudah mengatakan nggak ada tuh Pak Presiden menawar-nawarkan ke sejumlah partai, kemudian dari PAN juga sudah membuat pernyataan yang sama. Saya pikir kalau ini pernyataan yang tidak ada fakta yang jelas tetapi sudah diumbar dengan vulgar ke publik, maka ini adalah sebuah kebohongan publik yang harus dipertanggungjawabkan, diluruskan oleh pihak yang melontarkan hal tersebut. Dalam hal ini terkait ini yaitu Pak Sekjen PKS, karena tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan partai-partai yang disebut-sebut ditawari itu saja sudah memberikan pernyataan bahwa tidak ada Pak Presiden
menawar-nawari nama Mas Kaisang. Jadi ini adalah sebuah kebohongan publik yang sangat disayangkan bahwa figur sekelas sekjen harusnya membuat pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan dasar data dan fakta yang jelas. Baik. Baik, saya ingin ke Bang Henry sebenarnya. Tadi bantahan sudah keluar secara keras gitu ya. Bantahannya tidak ada cawe-cawe lah, nggak mau ngurusin yang cuma pilkada segala macam. Tapi sebenarnya pilkada ini penting nggak sih buat seorang presiden yang sebentar lagi mau berganti transisi ke pemerintahan baru? Apa sih ada kepentingan yang mendesak nggak sih untuk bisa mengurusi pilkada begitu? Mungkin nanti dijawab setelah jeda ya. Setelah jeda kami kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Insat aja dah nggak apa-apa. Kita ridho kalau Pak Insat yang ngomong. Ya, Bang Henry tadi menjawab pertanyaan saya menggantung seberapa penting sih bagi seorang presiden yang sebentar lagi akan masuk masa transisi pilkada ini bagi beliau begitu. Apakah ini tidak dipandang sebagai sebuah strategi politik ke depannya untuk karena ada anaknya di situ yang sekarang sedang digadang-gadang untuk bisa maju? Kalau sebagai presiden ya beliau berkepentingan ya dipilihnya sosok-sosok yang memang number one, grade-nya number one gitu. Untuk memimpin daerah, karena kan dia juga ingin legasinya tuh ada. Cuma kan ada peraturan yang memberatkan gitu, kalau udah lolos DPR dia mesti mundur kan. Nah itu terkadang wakil-wakil rakyat yang grade 1 macam Bang Habib ini enggan juga gitu, harus mengundurkan diri, kemudian bertarung lagi di pilkada. Nah lagi-lagi kita masuk ke persepsi kan dilihat ya bahwa Pak Jokowi selain negarawan, selain presiden dia juga seorang ayah. Publik kan berguncing juga. Wah ini dari 3 anaknya 1 nih belum kena nih Mas Kaisang nih kan. Walaupun dia sudah jadi ketua umum partai. Tapi kan Mas Gibran sudah lolos wapres. Mas Bobi akan bertarung di Medan. Nah Dek Gibran nih gimana? Kaisang. Jadi Dek Kaisang nih gimana? Jadi persepsi publik itu pasti macam-macam. Jadi kita juga nggak bisa memaksakan bahwa oh enggak nih nggak cawe-cawe nih. Oh ini cawe-cawe enggak. Karena pastinya ada pikiran-pikiran nakal dan liar juga di publik bahwa memang Kaisang disiapkan. Tapi ya itu tadi, lagi-lagi dalam demokrasi, karena one man one vote, jadi akhirnya ujung-ujungnya ya rakyat juga yang menentukan. Nah Mas Kaisang ini mau di mana, itu kan juga masih misteri kan. Ini seperti sedang dijajal aja. Depok susah, Jakarta susah, Surabaya sulit juga, Jawa Tengah. Nah itu tadi konflik kepentingannya banyak, tadi saya sebutkan ada Pak Daryono, ada Pak Lutfi gitu. Nah ini mau di mana lagi nih? Mau digeser ke Bali? Oh kandang banteng banget gitu ya. Mau kemana misalnya ujung-ujungnya nanti misalnya di Sleman seperti gosip-gosip awal gitu. Nanti kita tunggu aja di mana. Tapi yang jelas pasti kan ini bagian dari strategi politik juga. Nah buat banteng PDI Perjuangan gimana? Ya PDI Perjuangan punya persepsi bahwa Jawa Tengah itu kandang mereka. Mereka nggak pengen kalah di situ. Hanya saja kalau dari survei yang kemarin kita lihat, nama jagoannya PDI Perjuangan itu masih berada di bawah Ahmad Lutfi dan Pak Daryono kalau saya nggak salah. Apalagi ada Kaisang di sana. Maka mungkin akan terjadi komunikasi yang tidak biasa yang dilakukan oleh untuk di Jawa Tengah PDI Perjuangan untuk Jawa Tengah. Supaya minimal misalnya dia jadi wakilnya Lutfi atau wakilnya Pak Daryono, yang penting kandang banteng itu masih tetap dikuasai gitu. Nah itu kan menarik ya di pilkada, dan jago-jago lokal ini akan bertarung, walaupun kalau di Jawa itu bisa saja banyak perpindahan jago lah gitu, kayak misalnya Ridwan Kamil kan didorong Gerindra ke Jakarta dan lain-lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya Pak Jokowi punya kepentingan nggak? Ya berkepentingan untuk apa ya? Untuk legasinya dia sebagai Presiden Republik Indonesia. Nanti yang bertanggung jawab pada saat pencoblosan kan Pak Prabowo. Pak Prabowo 1 bulan setelah dia dilantik itu akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada. Apakah Pak Jokowi masih bisa cawe-cawe misalnya? Ya itu lagi-lagi persepsi liar itu terjadi. Kalau menurut saya publik sangat mengharapkan Prabowo sekarang ini. Jadi pada saat misalnya Pak Prabowo kemarin operasi berhasil, semuanya bilang alhamdulillah. Jadi memang ini ada pergeseran, dan publik pastinya merasa bahwa Pak Jokowi akan coba kalau memang nanti cawe-cawe ujungnya pada saat pendaftaran. Tapi misalnya pada saat pencoblosan nanti Pak Prabowo dan Pak Prabowo sangat demokratis orangnya. Kalau dari Bang Habib, Gerindra sendiri posisi saat ini melihat sosok Kaisang
dipertimbangkan untuk di Jawa Tengah khususnya? Ya, jadi saya bicara cawe-cawe ya. Ya. Bahwa ini kan demokrasi, persis disampaikan Pak Hensat. Ya. Demokrasi itu memberikan kita opsi-opsi, ya. Dan kita jalani saja prosesnya. Apakah Mas Kaisang memang elektabilitasnya melejit? Tentu kalau kami ini kan dalam setiap perhelatan pilkada pengen kader kami maju. Pertama, kalau tidak memungkinkan adalah kalau nggak bisa kepala daerah wakilnya, oke? Kalau nggak bisa juga setidak-tidaknya orang yang politiknya berafiliasi ke kami. Nah itu nanti kita lihat simulasinya. Dan ini semua ya kembali lagi proses demokrasi, masyarakatlah yang akan menilai. Persis Pak Hensat bilang one man one vote. Terlepas ada berbagai variasi pergunjingan di masyarakat, ada yang mungkin 16% negatif, ya kan? Ada sisanya yang majority silent majority biasa saja dan melihat sesuatu sesuai dengan substansinya. Apakah ini orang terlepas asal usul keluarganya, terlepas jabatan ayahnya berkualitas atau tidak, mereka akan melihat ke substansinya, ya. Kita lihat nanti, ya, publik yang akan menentukan. Jadi sikap kami, partai kami terus berproses, karena kami juga kan di Jawa Tengah atau di Jakarta, dimanapun sebagian besar kami tidak bisa menentukan calon sendiri. Gitu. Tapi soal yang tadi ketika nanti Pak Prabowo sudah menjawab, Pak Prabowo yang akan mengawasi kan untuk pada saat pencoblosan di pas pemilu pilkada. Sudah ada pembicaraan dengan Pak Joko Widodo untuk bertransisi dari masa Jadi sekarang. Pak Prabowo sebagai kepala negara besok, ya, kepala pemerintahan, tentu akan menundukkan, ya, menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan konstitusi. Ya. Apapun, ya, akan kami pastikan berjalan sesuai dengan realnya. Dalam konteks apapun, ya, penyelenggaraan negara termasuk pemilu. Bukan cawe-cawe yang mana. Gitu loh. Anda cawe-cawe versi Anda yang negatif apa yang netral, ya kan? Kalau yang netral nggak ada masalah, gitu kan, ya. Kalau yang memang Anda ada praduga negatif, ya hak juga. Cuma memang tinggal dibuktikan saja. Baik. Selanjutnya ke Mas Seno. Bagaimana kemudian nanti langkah ke depannya? Tadi dikatakan akan ada, Bang Hensat bilang ya akan ada dinamis sepertinya di Jawa Tengah nih untuk pilkada nanti. Ya, kami mohon waktu untuk diberikan kesempatan melihat lah, Mas. Karena hari ini kan lagi banyak sekali, kami sedang mencoba memfilter. Lagi banyak sekali rentetan-rentetan kebetulan demi kebetulan. Sehingga kami harus mengecek mana sebenarnya yang kebetulan, mana yang sebetulnya kebenaran. Ini harus kami cek. Misalnya bagaimana? Oh, ternyata kebetulan ada yang mengubah aturan undang-undang sehingga usia 30 tahun di MA pada saat dilantik bisa diloloskan. Oke, itu satu kebetulan yang pertama. Oh, kemudian kebetulan ada statement yang meskipun saya percaya dengan teman-teman yang sudah membantah, misalnya bahwa Pak Sekjen PKS mengatakan ada upaya menawarkan ABCDE. Oke, kebetulan ada informasi itu. Oh, ternyata kebetulan ada kemudian wacana muncul, misalnya Mas Kaisang dimunculkan di Surabaya, di Jawa Tengah, di mana. Oke, kebetulan ada informasi itu. Oh, lalu kemudian ada kebetulan baru lagi bahwa ternyata di survei itu paling tinggi. Meskipun misalnya ada Pak Lutfi yang sudah banyak pasang banner, ada kemudian misalnya Mas Bambang Pacul yang juga sedemikian ikonik, ada kemudian Mas Hendrar Priyadi yang 2 periode di Semarang. Oh, ternyata paling tinggi kebetulan Mas Kaisang. Nah, kebetulan demi kebetulan rentetan peristiwa ini kan harus kami filter dulu. Ini ada rangkaiannya enggak satu sama lain atau kebenarannya seperti apa. Nah, tentunya kami butuh waktu begitu. Tetapi pada prinsipnya kami masih percaya pada asas yang kami anut, kaderisasi, proses dan sekolah partai yang kami jalani selama ini harus ada muaranya. Muaranya kemana? Muaranya ya penugasan para kader untuk bisa menduduki jabatan strategis sebagai tanggung jawab konstitusional partai politik. Saya rasa kepentingan partai politik manapun hari ini di situ. Apalagi kan pilkada serentak semua daerah ini kan sesuatu yang baru. Jadi tentu kami akan melakukan pendalaman situasi, pencermatan dan simulasi nama. Tapi yang pasti pemfilteran antara kebetulan dan kebenaran ini yang hari ini sedang kami lakukan juga di waktu yang bersamaan. Saya rasa itu, Mas Alfa.
Baik, memfilter kebenaran dan kebetulan. Kalau tadi juga mengutip apa yang disampaikan Bang Hensat yang mengatakan bahwa presiden terlibat, ada sentuhan presiden dalam pilkada, itu merupakan satu legacy. Mbak Grace? Ya, tadi Mas Hensat kan bicara soal persepsi ya. Jadi sebenarnya persepsi dibentuk antara lain oleh perbincangan di media dan istilah-istilah yang dipakai antara lain oleh Mas Seno tadi kan, kebetulan apa kebenaran begitu kan. Kalau kita lihat nih Mas Seno, surveinya Mas Kaisang kemarin di Pilkada Jawa Tengah, buat di Jawa Tengah gitu kan, ini kan ternyata paling tinggi, mau dipasangin sama siapapun paling tinggi gitu, bahkan lebih tinggi kata Mas Seno daripada yang sudah pasang banner di mana-mana. Ini kan survei tidak bisa disetting ya, dan jangan-jangan bukan sebuah kebetulan, tetapi kalau kita lihat nih, jadi jangan disimplifikasi menjadi sebuah kebetulan yang kemudian orang itu digiring untuk berpikir tentang teori-teori konspirasi. Padahal kalau kita cek, ya karena dibicarakan, baru bergerak dikit gitu Mas Kaisang, dibicarakan oleh pengamat, dibicarakan oleh media, mungkin juga diserang oleh buzzer gitu kan. Akhirnya popularitasnya jadi naik gitu kan. Orang jadi membicarakan, jadi memikirkan Mas Kaisang di dalam bursa calon-calon orang yang mungkin akan berkontestasi dalam pilkada gitu. Jadi saya pikir jangan terlalu disimplifikasi, lalu orang digiring untuk berpikir bahwa oh ini pasti ada campur tangan siapalah gitu ya, kekuatan yang lebih besar hanya karena Mas Kaisang kebetulan adalah juga seorang anak presiden. Tapi ya memang dibicarakan terus seperti hari ini, apapun pergerakannya membantu kemudian timbullah survei Mas Kaisang bisa yang paling tinggi gitu. Jadi saya pikir jangan kita terlalu mudah untuk berpikiran negatif gitu. Jangan-jangan ya memang Mas Kaisang punya modalitas sebagai anak muda yang kreatif sehingga dilirik juga oleh banyak partai, dilirik juga oleh masyarakat, dan semakin dibicarakan seperti ini jadinya ya semakin naik popularitasnya kalau di survei Mas Seno, bukan hanya karena kebetulan-kebetulan apalagi settingan gitu kan. Jadi saya pikir tuduhan-tuduhan itu sebaiknya dibuktikan kalau memang ada, jangan hanya dilepaskan dengan vulgar ke publik tanpa disertai dengan fakta dan data. Itu kan yang sering kita lihat, apalagi kalau dalam forum-forum dialog ya gitu. Jadi saya menghargai teman-teman pengamat tentunya, tetapi ada baiknya kalau tidak hanya sekedar rasa atau opini pribadi di situ dimasukkan, tidak memakai corong media seperti forum seperti ini, akhirnya membentuk opini publik begitu kan. Baik, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Mas Seno, terima kasih Bang Hensat, terima kasih Bang Habib, terima kasih. Baik, saya ingin konklusikan diskusi hal ini dengan sebuah pantun, boleh ya? Sakal. Makan buah kiwi berwarna merah, makannya satu, pengennya tiga. Katanya butuh restu Pak Jokowi untuk jadi kepala daerah. Kalau saya hanya butuh restu ayahmu untuk jadi kepala rumah tangga. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Kami jeda dulu, kami akan kembali lagi nanti dengan informasi seputar sidang pra-peradilan Peggy yang terus bergulir. Hari ini juga akan digelar. Kita akan simak nanti informasinya usai jeda. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan informasi mengenai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan menjalani sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung Selasa pagi kemarin. Dalam sidang tersebut, Polda Jawa Barat selaku termohon membeberkan sejumlah alasan penetapan tersangka pada Peggy Setiawan. Tim hukum termohon yang dipimpin oleh Kepala Bidang Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani, menjalani agenda sidang pra-peradilan. Dalam sidang, tim Polda Jabar membuka sejumlah bukti yang telah dikumpulkan penyidik atas penetapan tersangka Peggy Setiawan. Tim Polda Jabar menyita STNK, kemudian kunci motor, surat kelahiran, 2 buku rapot, ijazah SD SMP, fotokopi kartu keluarga, semua atas nama Peggy Setiawan. Selain itu, tim hukum Polda Jabar menegaskan bukti lain didapat dari keterangan para saksi. Adapun sejumlah fakta yang disampaikan sebanyak 67 orang dan 4 saksi ahli.
Dalam keterangan, para saksi Peggy disebut ikut dalam aksi pengeroyokan hingga ruda paksa atau pemerkosaan. Ya, dalam sidang pra-peradilan kemarin, tim kuasa hukum Polda Jabar ini menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum Peggy. Nah, sidang ini beragendakan mendengarkan jawaban dari Polda Jawa Barat atas penetapan status tersangka Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Polda Jabar pun menolak semua dalil gugatan pra-peradilan yang dilayangkan kuasa hukum Peggy sebelumnya. Nah, Polda memastikan seluruh penetapan atau seluruh proses penetapan tersangka Peggy ini sudah dilakukan berdasarkan prosedur penyelidikan yang berlaku. Tidak hanya mendengar jawaban termohon, sidang pra-peradilan Peggy juga dilanjutkan dengan agenda replik dan duplik sekaligus. Pemirsa, tim kuasa hukum Peggy Setiawan membacakan replik atau jawaban atas pernyataan dari termohon, yakni Polda Jawa Barat di pra-peradilan PN Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam pra-peradilan hari kedua di PN Bandung, Jawa Barat membacakan replik dari pihak termohon, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Mereka menolak seluruh dalil yang dibacakan oleh tim kuasa hukum Polda Jawa Barat sebelumnya. Pada Pengadilan Negeri Bandung, dalam pokok perkara 1, bahwa pemohon menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan termohon kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh termohon sehingga karenanya berlaku azas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan. Jelas terdapat perbedaan identitas, alamat dan ciri khusus antara DPO Peggy alias Peron dengan pemohon. Walaupun sebelum surat DPO tersebut terbit di pihak kepolisian Cirebon telah mendatangi alamat pemohon. Dengan demikian jelas pemohon bukan orang yang dimaksud dalam DPO tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka, padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perkara AKO. Sidang pra-peradilan Selasa siang dilanjutkan dengan pembacaan duplik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat atas replik tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, kuasa hukum Polda Jabar menolak semua dalil pengacara Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin. Nah, kuasa hukum Polda Jabar juga menyebut permohonan soal tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai faktor formil dan tidak masuk dalam materi perkara. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh pemohon, termohon berpendapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 4. Bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. 5. Bahwa termohon sepakat pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Namun termohon perlu jelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi
bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara, melainkan menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alat bukti dalam perkara aku. 6. Bahwa benar termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPR nomor DPO garing 88 garing 9 garing 2016 garing di Treskrim tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Peron masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan saudara Andi dan saudara Dani, yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16 garing Pitsus strip anak garing 2016 garing 6 PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. Ya, tim kuasa hukum Polda Jabar menyebutkan bahwa mereka akan memberikan bukti pamungkas dalam sidang pra-peradilan nanti. Nah, seberapa pamungkas bukti ini untuk bisa membuktikan bahwa proses yang mereka jalin sudah sesuai dengan aturan? Kita akan bahas nanti dengan narasumber yang akan hadir di studio. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, sidang pra-peradilan pagi sudah bergulir selama 2 kali dan hari ini juga sudah akan berlanjut lagi. Kita akan bahas mengenai jalannya sidang pra-peradilan yang sudah berjalan itu bersama dengan narasumber ada Pak Cody Sutrompul. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nanti sebelum kita dalami ya Pak mengenai apa yang sudah kita dengarkan dalam sidang kemarin, kita ingin melihat dulu bagaimana situasi terbaru di PN Bandung dan juga di Polda Jawa Barat ya. Polda Jawa Barat. Ada Leo dan juga ada Cepi Kurnia. Kita ke Cepi dulu yang berada di Polda Jawa Barat mengenai perkembangan hingga sejauh ini di sana, apa update terbarunya? Silakan Cepi. Ya baik, Alpat dan Siras, Pak Pemirsa TV One, memang hari ini merupakan agenda lanjutan dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri. Memang saat dikonfirmasi pada Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hadi Nurhandayani memang mengatakan hari ini pihaknya akan kembali hadir dalam sidang tersebut dengan agenda yaitu tentang menunjukkan sejumlah alat bukti baik dari pihak Polda Jawa Barat maupun dari nantinya dari kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri. Memang dari Polda Jawa Barat sendiri telah menyiapkan sejumlah barang bukti selain laporan polisi, dokumen-dokumen penyelidikan dan penyidikan, serta merupakan dokumen dari Peggy Setiawan sendiri, dan juga memang nantinya Polda Jawa Barat sendiri melalui bidang hukumnya akan menyampaikan visum. Namun visum ini belum diketahui visum hasil dari siapanya nanti. Namun sejauh ini memang kemarin juga disebutkan oleh Kasubit Jatana sendiri dalam jawaban dari gugatan dari pihak kuasa hukum, disebutkan sejumlah kendaraan roda 2 yang memang dalam adanya rangkaian kejadian pada 2016 silam. Sejauh ini memang saya berada di ruang penyimpanan barang bukti kendaraan terkait dengan hukum sendiri. Seperti di belakang saya ini sejumlah barang bukti yang kemarin sempat disebutkan. Begitu Alpat dan Sira. Baik, terima kasih Cepi Kurnia informasi langsung dari Mapolda Jawa Barat. Lalu bagaimana dengan persiapan jalannya sidang pra-peradilan lanjutan? Ada rekan kami Leo Chandra yang akan mengabarkan. Leo. Selamat pagi Sira, Alfa dan juga pemirsa TV One. Memang benar sekali bahwa hari ini itu merupakan pembuktian dari pihak kuasa hukum yang kemudian akan menghadirkan 3 saksi dan juga 1 ahli. Dan ini kami langsung dapat informasi dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan bahwasannya untuk 2 saksi ahli yang sudah hadir akan dihadirkan pada sidang ini, yaitu saksi Bondol atas nama Bondol dan juga saksi Ibnu yang juga nanti akan hadir pada pukul 9 pagi, dan 1 saksi lainnya akan dihadirkan dari Cirebon. Dan Bondol dan Ibnu ini merupakan kerabat terdekat dari Peggy Setiawan yang juga ini tinggal bersama begitu di Bandung pada saat Peggy Setiawan ini melakukan bekerja di Bandung. Dan juga untuk saksi ahli yang akan dihadirkan juga pada persidangan hari ini yang dilakukan pada pukul 9 pagi di Gedung 1 atau di Ruang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat ini akan dihadirkan juga Profesor Dr. Suhadi Cahaya yang juga ini akan memberikan ataupun menguatkan dari sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, dan juga ini akan
memperkuat juga statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan menyatakan bahwasannya Peggy Setiawan ini merupakan orang yang berbeda dari yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat, yaitu Peggy Peron. Dan juga jika kita mereview sedikit dari sidang kemarin, ini menyatakan bahwasannya Polda ini tetap berpendirian bahwasannya Peggy Peron adalah Peggy Setiawan yang ditangkap, dan ini dinyatakan sah oleh Polda Jawa Barat. Begitu informasi yang dapat kami sampaikan langsung. Sira Safira dan juga Alfat, kembali ke Anda di studio. Baik, Leo Chandra mengabarkan dari PN Bandung di Jawa Barat. Saya akan langsung ke Pak Judri Setompul selaku pakar hukum pidana dari UI. Pak Judri, kalau kita lihat tadi ada beberapa saksi nanti akan dihadirkan. Ada juga permohonan untuk menghadirkan Peggy sebenarnya, tapi kemudian ditolak. Ini dalam pra-peradilan perlukah menghadirkan seorang terdakwa di situ atau tersangka dalam hal ini? Pada prinsip boleh sih, cuman itu kan bergantung kepada hakimnya gitu kan. Karena begini, pemeriksaan pra-peradilan ini bukan menyangkut soal materinya, materi perkara yang ini, tetapi mengenai administrasi, ya, proses di dalam tahap penyidikan. Nah, jadi kan hakim menganggap ya tidak relevan itu dia dengar keterangannya dia itu ya. Tapi yang dihadirkan kan ini si Bondol nih, saksi yang mengatakan untuk menegaskan alibi si Peggy bahwa ia tidak terlibat. Itu sudah masuk pokok materi. Iya betul. Itu akan bermanfaat, akan berguna kalau di pemeriksaan sidang di pokok perkara. Jadi begini, pra-peradilan ini bukan menyangkut soal orang benar salah melakukan, tidak. Tetapi mempermasalahkan apakah proses penyidikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Begini, menurut di KUHP tidak diatur, tapi diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 menyatakan objek pra-peradilan itu salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Jadi itu yang dimasalahkan gitu loh. Nah, yang dituntut oleh pemohon yang kita dengar pada hari Senin itu, dia meminta bahwa penetapan Peggy sebagai tersangka itu tidak sah. Ya, artinya kalau dikabulkan, Peggy itu tidak jadi tersangka. Sebenarnya penetapan Peggy, kalau misalnya dari Bang Kudri sendiri melihatnya itu sebagai tersangka itu penetapan sudah sesuai dengan prosedur? Nah, itu yang kita nggak tahu. Artinya kan prosesnya pertama dia harus didengar dulu. Sebelum jadi tersangka, dia didengar dulu sebagai saksi, baru tersangka. Kemudian ada nggak dua alat bukti, ya, yang menunjukkan bahwa dia pelakunya. Nah, jadi bukti ini kan ada mengenai kuantitasnya, artinya dua. Mengenai kualitasnya, apakah bukti itu menunjukkan bahwa dia memang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemarin yang dimasalahkan, apa yang diinikan oleh kuasa hukum Polda itu mengutip isi putusan nomor 4 di putusan pengadilan negeri itu, mengutip bahwa keterangan saksi-saksi itu gitu loh. Tetapi di dalam putusan itu kan bukan itu aja. Kalau kita baca secara lengkap di dalam putusan itu, hakim juga memuat keberatan-keberatan dari para terdakwa pada dulu, yang menyatakan dia mencabut karena dia disiksa dan seterusnya, kan begitu kan. Tetapi pada waktu itu hakim tidak menerima karena pemeriksaannya sudah dipanggil. Bang Kudri, seberapa kuat kesaksian seseorang yang akan dihadirkan pada hari ini dengan bukti-bukti yang akan juga dihadirkan? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita lanjutkan dialog. Bang, kalau misalnya melihat kesaksian seseorang, seberapa valid bisa membuktikan bahwa kesaksian itu benar adanya? Begini, menurut KUHP, yang dimaksud saksi itu apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang dia rasakan, yang dia alami. Nah, kalau orang itu memberikan keterangan, dia tidak melihat, tidak dengar itu, tentu nggak akan diterima sebagai keterangan. Bisa saja orang itu mengarang atau berbohong. Nah, itu akan ketahuan kalau itu di-cross dengan saksi yang lain, di-cross dengan alat bukti yang lain, misalnya surat, ahli gitu loh, ya kan? Tapi itu ranahnya di pokok perkara kan? Bukan. Nah, kalau di pra-peradilan akan dibawa saksi kalau orang itu melihat prosedurnya yang dilakukan polisi itu tidak benar. Misalnya mengenai pemanggilan tidak benar, penyitaannya tidak benar, itu bukan saksi yang melihat peristiwanya, bukan, itu di pokok perkara. Jadi kalau sekarang kuasa hukum Peggy menghadirkan saksi yang meringankan untuk Peggy,
tidak akan jadi pertimbangan hakim di pra-peradilan? Iya, akan didengar, tapi itu mungkin hakim tidak akan mendengar gitu. Tetapi juga dalam hal ini ya mesti dipahami juga apa yang disampaikan kuasa hukum Polda kemarin itu bukan keterangan saksi. Itu dia membacakan isi surat, isi putusan. Jadi kalau dilihat dari kan dikatakan bahwa kan harus ada 2 alat bukti, ya kan? 1 surat, oke, suratnya itu putusan, isinya mengenai saksi, tapi itu bukan mengenai keterangan saksi. Kalau misalnya keterangan saksi, polisi memanggil seseorang untuk menetapkan si Peggy sebagai tersangka, dia panggil, dibuat berita acara, itu baru saksi. Berarti itu celahnya di situ, Pak? Iya, jadi mesti dipahami bahwa katakan begitu banyak, dibilang itu kan ada 5 atau 8 orang, itu bukan alat bukti keterangan saksi, itu adalah surat, yaitu putusan yang menjelaskan mengenai terjadi persidangan dan mengenai kesimpulan hakim. Jadi fakta hukum itu bukan final, itu adalah kesimpulan hakim ya mengenai kejadian-kejadian apa yang terjadi dalam pembuktian persidangan. Itu masih bisa dibanding, dikasasi dan di PK. Bisa, itu bisa dimasalahkan oleh para pihak, misalnya oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukumnya di dalam upaya hukum. Apakah upaya hukum banding, kasasi atau PK. Dia nggak setuju dengan kesimpulannya hakim. Kan hakim menyimpulkan berdasarkan apa yang terjadi di persidangan, gitu kan. Nah, dia bisa berdebat. Nah, jadi apa yang mau disampaikan jangan salah sangka persepsi bahwa yang dibacakan oleh kuasa hukumnya Polda itu bukan keterangan saksi. Dia membacakan isi putusan. Baik, kalau saksi fakta seberapa kuat ketika dihadirkan dalam sidang pra-peradilan bukan di pokok perkara untuk dibahasnya materi? Ya, mestinya yang dibilang itu kan yang saksi fakta itu ya eyewitness itu memang yang paling kuat. Tapi ingat, eyewitness itu bisa berbohong, ya kan? Ada peluangnya juga ya sebenarnya. Tetapi keterangan saksi itu bisa di-cross dengan keterangan saksi yang lain, bisa di-cross dengan keterangan ahli, bisa di-crossing dengan dokumen. Jadi nggak semata-mata bisa Tetapi juga dalam hal ini kan ada pendapat menyatakan bukan ini, menurut KUHAP 1 saksi bukan saksi, yaitu kan unus testis, tapi itu udah dibatalkan oleh MK. MK bilang 1 orang saksi boleh asal dia berkaitan dengan alat bukti yang lain. Nah, harus disesuaikan dengan bukti lainnya. Kalau dia nggak ada kaitannya maka keterangan. Ada kekuatan dengan bukti-bukti berarti. Betul ya. Baik. Terima kasih Pak Jundri. Nanti kita akan pantau bagaimana jalannya sidang pra-peradilan untuk hari ketiga ini. Bagaimana kemudian hasilnya. Nanti kita akan pantau dan jawab tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata kami pamit undur diri, saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Oke.